Tapi gimana respon Bapak ketika CC ngambil keputusan seperti itu? Siapa, Mas? Ya, secara pribadi dia Dia nggak ada tanggapan, dia mau nggak berpisah dengan itu? Dia pergi sendiri, Pak. Oh. Mungkin dia udah capek dengan omelan saya. Ya saya memang pengomel. Ya jeleknya saya akui murni salahnya saya. Suami saya pergi dari rumah. Cuman yang saya nggak bisa terima dengan saya, kalau kamu nggak mau bantu saya bikin kue atau masak, saya kan masak juga, masakan mateng gitu titik kan. Kalau kamu nggak mau bantu saya, kamu kerja kayak sama orang jaga toko. Dia kan punya saudara di sana. Kalau jaga toko cuma gaji 1 juta lebih sampai 2 juta baru masuk kan emang segitu. Dia nggak mau, dia bilang nggak sepadan dengan tenaganya dia. Dia lebih suka di rumah tanpa digaji di rumah, ibaratnya mulutnya saya yang jahat gitu. Saya nggak salah. Nggak coba sabar gitu ya. Saya nggak mau bersabar kalau soal itu. Soalnya di dalam pikiran saya, mungkin sampai sekarang saya berpikir seperti itu, Pak. Saya ini. Tapi seandainya nih saya potong DC, seandainya kalau waktu itu DC sabar. Iya, sampai hari ini masih ada bapaknya, Gwen, Kena, gitu loh. Kalau sampai hari. Nah, sekarang kita, saya katakan tadi saya tidak mau terlalu ke dalam pribadi rumah tangga DC. Ya kita tahu kulit-kulitnya saja lah itu. Kalau itu pengalaman sendiri, kalau cerita, ya semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Kiat-kiat DC mendidik anak, sehingga 3 anak ini sepertinya saya lihat patuh-patuh aja mereka dengan DC. Mereka nurut, puji Tuhan, mereka nurut. Gimana? Apa strategi DC sehingga mereka seperti nurut gitu? Geleng-geleng. Nanti saya tanya mereka. Terpaksa sebenarnya mereka nih. Ini loh. Pertama, kita nih orang Kristen, Pak. Jadi otomatis kita punya Tuhan yang selalu di samping saya kan. Yang saya selalu dikuatkan. Kalau saya otomatis saya punya sedih, punya apa gitu. Kalau anak-anak nggak nurut ya pasti saya sedih gitu. Cuman gini, puji Tuhan juga anak-anak nih tiga-tiganya nurut. Saya mama yang keras. Dari dia lahir saya udah menerapkan peraturan. Saya ada peraturan gitu loh, ada ya. Saya bukan nggak mau terima. Saya mengambil dari sisi buruk dari saya waktu saya kecil. Dari orang tua saya yang tidak benar itu saya tidak mau ambil. Dari orang tua saya yang bagus saya ambil. Seperti contohnya yang bagus itu, orang tua saya itu nggak pelit sama anak-anak. Ya. Kalau soal makanan dicukupin. Padahal waktu itu orang tua saya juga pas-pasan jadi supir bapak saya kan. Tapi soal gizi, soal sekolah, ya saya kalau soal sekolah dicukupkan. Saya dicukupkan. Anak-anak saya berusaha. Kalau saya kan nggak mampu swastakan mereka. Saya negerikan mereka. Mereka swasta itu cuma waktu TK aja. Sekolahnya sekolahnya dia TK aja swasta, SD saya negerikan semua, termasuk yang besar juga semua tiga-tiganya begitu. Masuk sini Gwen. Dia punya itu kegiatan yang bagus. Dia punya cerita sendiri lah ya. Mari silakan. Mereka tuh saya punya peraturan di rumah. Ya. Mereka harus turutin soal belajar, saya keras. Soal peraturan di rumah, misalnya kalau soal makan atau apa, mereka harus turutin saya. Saya punya jadwal makan mereka, punya jadwal belajar mereka, punya jadwal bermain mereka. Jadi ya dari kecil udah bukan keras sih ya, kalau sebenarnya disiplin dari kecil. Disiplin ya, jadi terbiasa lah ceritanya. Dari kecil, dari dia ibaratnya dari bayi saya udah disiplin. Ya sampai mereka segini ya mereka nurut gitu. Puji Tuhan ya sekolah anak saya yang tiga-tiganya ya prestasi semua, enggak. Kalaupun
nggak bagaimana ya mereka berprestasi. Baik, itu kedua C ya. Karena yang pertama tadi saya menanyakan seputar kehidupan Cici dengan suami, dan yang kedua ini strategi Cici mendidik anak-anak. Lalu yang ketiga nih, mana Cici mensiasati segala kekurangan. Yang namanya kekurangan semua orang pasti punya, pasti mengalami. Tapi orang punya cara masing-masing. Kita bermaksud untuk membagi cerita ini supaya ada banyak orang, ada banyak mungkin pemirsa di luar sana yang sedang mengalami hal yang sama seperti Cici Sansan ini. Supaya mereka bisa kuat. Ada banyak ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suami, demikian sebaliknya ada juga ibu-ibu yang meninggalkan suami. Jadi ini yang perlu jadi cerita Cici untuk bisa memberkati orang di luar sana. Saya melihat Cici berusaha ada di setiap gaya hidup anak-anak ini. Gaya hidupnya coba buktinya orang punya HP, mereka punya HP. HP sekarang bukannya harga murah ya, minimal HP itu 2 juta 3 juta. 3 HP ya. Nah, itu kan perlu uang. Iya. Dari mana dapatnya? Nah, Nabung. itu. Saya jawab. Nah, jadi itu perlu diceritakan supaya orang lain bisa mengambil hikmah. Ayo, Gwen masuk dulu sebentar. Nanti Bapak tanya kamu ya. Silakan. Nah, ke belakang Bapak. Ya. Ke sini. Baik, silakan. Cik. Nah, ini anak Cici Sansan yang pertama ya. Anak Cici Sansan yang pertama, si Sulu 1, 2, sudah SMK. SMK dan 1 tahun lagi dia sudah masuk menjadi anak yang dewasa. Melalui kesempatan ini ingin supaya anak-anak Cici bisa menginspirasi orang lain. Mereka sekolah baik, bahkan berprestasi. Saya lihat kan